Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan slide yang, saya bagikan untuk Anda, untuk mengganti kuliah pada minggu ini. Nanti akan ada paparan materi dan di akhir nanti ada, tugas ya, tantangan sebagai feedback dari materi yang akan saya sampaikan sekarang. Oke, pertama mari awali perkuliahan dengan tadarus bersama. Untuk minggu ini, silakan Anda bisa menghafal surat Al-Balad. Kemudian jangan lupa supaya tugas-tugas Anda itu bisa berjalan dengan lancar, maka Anda diharapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan minggu-minggu sebelumnya, ya, baik untuk mata kuliah ini maupun mata kuliah lain, sehingga eh, tidak terpecah-pecah konsentrasinya ya. Selesaikan dulu yang sudah diberikan sebelumnya, minggu kemarin maksud saya. Oke, ini selain pandang lagi, mungkin kemarin sudah dibahas. Jadi ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia itu yang pasti 4 keterampilan berbahasa ya jelas ada menyimak, berbicara, membaca, kemudian menulis. Ya, ini. Nah, di akhir kelas 6 SD ini diharapkan itu anak SD minimal itu telah membaca buku baik sastra maupun non sastra itu 9 buku. Jadi itu targetnya 9 buku di kelas 6. Kalau misalnya lebih dari 9 buku ya berarti itu lebih bagus ya. Targetnya membaca menyelesaikan ya hatam dari buku-buku sastra maupun non sastra itu 9 itu minimal. Oke. Nah, ada 6 aspek pembelajaran yang dikembangkan di SD, yang tadi 4 keterampilan berbahasa yang utama ya berarti sudah sering dibahas ya, namanya kita kalau belajar bahasa apapun yang utama ya berarti kita harus terampil dalam menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Itu yang utama. Jadi kalau sekarang kita sebagai guru SD berusaha memfasilitasi siswa untuk belajar bahasa Indonesia, maka fasilitasilah mereka supaya mereka terampil dalam menyimak dalam bahasa Indonesia, berbicara dalam bahasa Indonesia, membaca teks-teks bahasa Indonesia serta menulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang dua lagi yaitu penunjang, ini yaitu setelah 4 itu berhasil dikuasai dengan baik ya, maka bisa dikatakan oh anak siswa SD tersebut itu sudah bisa dikatakan bisa berbahasa Indonesia karena menguasai 4 keterampilan bahasa itu ya. Penunjangnya yaitu kebahasaan. Jadi di situ kita belajar tata bahasa ya. Bagaimana berbahasa Indonesia tidak hanya benar tapi juga baik ya. Kalau yang tadi 4 yang utama itu berbahasa Indonesia secara benar. Nah, untuk kebahasaan kita sudah mulai masuk tidak hanya benar tapi juga baik ya. Kita berbahasa Indonesia, mungkin siswa Anda, siswa SD ada yang berbahasa Indonesia seperti ini. Pak, gue mau kencing misal. Itu benar secara bahasa Indonesia benar, tapi belum baik karena dalam di sekolah misalnya itu formal ya, harusnya menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Jadi ini masuk dalam aspek penunjang kelima, kebahasaan. Secara informasi benar, siswa tersebut ingin ke belakang ya, dia bisa berkomunikasi, bisa berbicara, kan bisa mengkomunikasikan benar, tapi secara kebahasaan atau baik tidak baik.
itu belum baik. Kemudian yang aspek penunjang selanjutnya itu sastra. Di sini saya beri contoh salah satu sastra anak yang cukup fenomenal ya di Indonesia itu Laskar Pelangi ya. Tidak hanya yang utama ya pasti bisa bahasa Indonesia ya dengan baik dan benar. Dengan baik dulu. Dengan benar dulu, maaf. Empat itu, kemudian baik, kebahasaan, kemudian yang terakhir ini sastra, bisa menikmati, bisa mencipta bahasa Indonesia dalam unsur-unsur sebagai wujud mengekspresikan keindahan, yaitu sastra ya. Anda misal sekarang kalau bahasa Indonesia sudah jelas sudah bisa semua. Bahasa Inggris mungkin tidak semuanya sudah bisa ya. Jadi ketika Anda belum bisa berbahasa Inggris, Anda tidak bisa menikmati sastra bahasa Inggris. Harry Potter mungkin novel Harry Potter dengan bahasa aslinya Inggris itu belum bisa karena belum bisa bahasa Inggris, belum bisa menikmati sastra, apalagi menulis. Oh, saya mau menulis novel berbahasa Inggris seperti J.K. Rowling ya, belum bisa karena Anda belum bisa bahasa Inggris yaitu. Bahasa Indonesia juga ketika anak SD itu belum bisa belum terampil tadi bahasa Indonesia, maka belum bisa menikmati sastra, apalagi mencipta sastra. Oke, next. Nah, balik lagi tadi, nah ini utama kan ada 4 jelas ya, saya tidak akan mengulang lagi. 5, 6 itu penunjang. Nah, kita lihat. Yang 5 ini kebahasaan. Kebahasaan itu meliputi apa saja sih? Ada banyak sebenarnya. Nah, ini beberapa itu. 1, akan belajar tentang pelafalan atau fonologi tadi. Ilmu yang pelajari bunyi-bunyian atau fonem. Fonem itu apa? Saya sarankan Anda nanti untuk tahu lebih jauh mendalam, bisa Anda browsing sendiri, pelajari sendiri, yang membaca sendiri. Tapi intinya fonem itu bunyi, ya bunyi-bunyian. Anda sudah tahu huruf ya jelas. Misal alfabet bahasa Indonesia ada 26. Maaf saya ngitung. Ada 26. A sampai Z itu 26. Itu namanya huruf. Kalau fonem apa? Fonem itu bunyi. Jadi fonem lebih dari 26. Loh kok bisa, Pak? Ada bunyi A, ada bunyi B, ada bunyi Z, ada bunyi lain di luar 26 itu. Bunyi eng, bunyi eng, n plus y, bunyi yang lain lah. Nah, itu namanya fonem ya. Jadi eng itu kan tidak ada. Coba Anda cari simbol huruf eng di huruf A B C D. Tidak ada. Itu kan huruf gabungan n plus g. Nah, itu namanya fonem. Sedangkan faktanya bunyi eng itu ada ya. Nah, itu fonem. Kalau Anda pernah melihat simbol eng itu seperti n, tapi bawahnya ada ekornya seperti G, berarti gabungan. Kaki 1 N, kemudian kaki 2 seperti G, itu eng, itu fonem. Ya, fonem eng, ya, itu ilmu bunyi-bunyian. Nah, Anda sebagai guru SD akan mengajarkan siswa untuk membunyi-bunyikan dengan baik dan benar. Tidak hanya tadi A sampai Z, tapi juga ada eng, ada diftong, dan sebagainya. Ya, itu. Kemudian yang kedua, intonasi, yaitu naik turunnya bunyi. Ya, ini digunakan terutama dalam kalimat-kalimat yang memiliki konteks tertentu, ya, misal marah, memerintah, kasih sayang, heran, bingung, itu dengan intonasi yang berbeda, tegas, ya, itu intonasi yang berbeda, baik dalam sastra maupun non sastra, ya. Dalam pidato itu kan non sastra, dalam membaca dongeng itu sastra, itu. Jadi ini dalam berbicara ya, ini intonasi.
Kemudian lambang tulis bunyi atau ini, maaf masih salah lagi, bukan EYD, Puebi. Mohon maaf, Puebi. Jadi ini berkaitan dengan menulis terutama ya. Menulis karena akan terlihat sekali Anda menggunakan menerapkan standar Puebi atau tidak. Yang paling umum, misal bagaimana Anda menggunakan huruf kapital dan huruf miring, kemudian dipisah, disambung, itu jadi dalam tulisan ini, aspek menulis ini terutama yang akan sangat dilihat sekali puebinya ya. Ini kemudian, namun begitu puebi bukan berarti hanya dalam teks tertulis saja. Puebi jelas kata baku dan tidak baku tadi. Misal, Pak, gue mau kencing misalnya, itu kan tidak baku. Yang benar saya ingin ke toilet misalnya, atau saya ingin buang air kecil misal. Itu baku. Itu menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia juga kan, seperti itu. Kemudian bagaimana menggunakan titik, bagaimana membacakan jika huruf terakhir itu konsonan, kemudian huruf kata berikutnya itu konsonan, itu bagaimana. Nah, ini masuk lagi juga dalam fonologi ya, berarti bunyi-bunyiannya. Ini kalau dalam bahasa Arab itu seperti tajwid. Tajwid ya. Oke, next. Jadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia banyak dipakai di dalam aspek menulis. Selanjutnya morfologi, ini mempelajari bentuk dari sebuah bahasa ya, kata ya. Ini ada morfem. Morfem itu apa? Morfem itu satuan gramatikal yang paling kecil yang memiliki makna. Bedanya apa dengan kata? Morfem itu lebih kecil daripada kata. Ya. Paling kecil itu morph, kemudian allomorph, kemudian morfem, kemudian kata. Ya ini. Jadi di bawahnya kata lebih kecil lagi itu morfem. Ya. Frase itu di atasnya kata. Frase adalah gabungan dua kata yang menempati satu posisi kalimat ya. Subjek, predikat atau objek ini. Ayah memakan jambu. Ayah subjek memakan predikat, jambu objek. Ayah Doni memakan jambu. Ayah subjek. Doni apa? Subjek tapi itu gabung. Ayah Doni itu satu ya. Ayah Doni memakan jagung objek. Ayah Doni itu namanya frase karena dua kata tetapi dalam satu posisi yaitu subjek. Ya. Kemudian kalimat itu gabungan, sebenarnya bukan kata sih, bukan gabungan sih. Satu kata juga bisa, satu kata atau lebih dari satu kata yang mengandung satu ide pokok ya. Jadi kalau dalam sastra misalnya diam, nah itu juga sudah menunjukkan kalimat, itu satu kalimat. Jadi kalimat itu cirinya apa? Diakhiri dengan tanda baca, entah titik, tanda seru, tanda tanya. Nah, itu. Kalau koma itu berarti belum kalimat, itu harus diakhiri dulu. Ya, itu. Itu kalimat. Ada kalimat pendek, ada kalimat panjang. Kalimat yang panjang mungkin itu kalimat majemuk bisa jadi karena ada anak kalimat, ya, kemudian induk kalimat. Itu jadi cukup panjang. Oke, selanjutnya tata bahasa. Sintaksis ini urut-urutan kata. Jadi tadi urut-urutan subjek, predikat, objek. Karena tidak bisa selalu dibolak-balik ya. Meskipun tadi misal ayah memakan jambu. Jambu dimakan ayah. Nah, itu
Bisa diputar-putar, tapi tidak semuanya bisa. Jambu ayah, jambu ayah dimakan itu ya bisa sih. Jambu tapi sudah beda makna ya. Itu. Jadi sintaksis SPOK S tidak di urut-urutan ini apakah masih bisa diterima atau benar atau tidak, ini dalam bahasa Indonesia ada. Jadi saya sudah lapar itu benar. Saya lapar sudah itu tidak benar. Nah, ini namanya sintaksis. Jadi ada urut-urutannya yang benar mana, yang tidak mana. Kalau kita ya sudah dewasa dan sudah mendengarkan banyak sekali bahasa Indonesia yang benar gitu kan, jadi sudah bisa membedakan dengan feeling saja. Tapi kalau dalam belajar, misal kita di bahasa Inggris kan kadang bingung kan, mana yang harus di depan dulu, kemudian di belakang ya. Itu namanya sintaksis. Oke. Kemudian terakhir ini kosakata semantik, itu ilmu mempelajari makna ya. Mungkin itu saja. Selanjutnya, nah ini yang keenam, penunjang yang keenam itu sastra Indonesia. Sastra anak ya terutama, karena siswa kita adalah anak SD 6 sampai 12 tahun ya. Kurang lebih ini nanti ada 4 aspek cerita anak, yaitu ada dongeng, cerpen, cerita pendek anak, mungkin novel anak ya. Komik bisa juga sebenarnya, komik itu sastra juga. Kemudian apalagi ada fabel, parabel dan sebagainya, itu cerita anak ya. Cerita itu prosa. Puisi anak, nah puisi anak bedanya apa sih Pak sebenarnya prosa dan puisi ya? Kalau puisi itu satu kalimatnya itu biasanya tidak tersurat, tidak tersurat tapi tersirat maknanya ya itu. Maksudnya tidak seperti tidak lugas lah. Kalau prosa lebih lugas. Jadi dalam prosa atau cerita itu, kalau kita mengatakan saya kecewa sekali, ya saya kecewa sekali. Tapi dalam puisi bisa saja ditulis saya bukan saya kecewa sekali, jadi dengan kalimat yang lain, tapi untuk menunjukkan bahwa itu kecewa sekali. Saya senang sekali, misal kalau dalam prosa atau cerita itu, saya senang sekali, atau sapi itu senang sekali, kan. Kalau dalam puisi, saya senang sekali bisa jadi saya bagaikan terbang melayang ke angkasa, atau saya bagaikan disiram air dari surga. Itu maknanya senang sekali juga, tapi tersirat ya, tidak langsung. Itu ciri satu dari puisi, perbedaan puisi dengan prosa atau cerita. Yang kedua, puisi kadang diatur dengan irama, rima, kan? Itu dia hatiku menyatu seperti itu, ya kan? Tuh, itu supaya karena apa? Kalau karena di puisi itu menekankan keindahan, jadi agak dipaksa untuk supaya kata-katanya itu cocok. Tuh itu kan lebih indah ya, lebih enak didengar ya, seperti lagu kan, lagu itu masuk puisi ya, syair itu puisi ya, bukan prosa, bukan cerita. Tapi kalau dalam cerita kan itu harus jelaskan ceritanya apa, alurnya bagaimana, jadi jarang menggunakan kata-kata yang ini supaya indah tapi tidak membuat pembaca bingung, ini maksudnya apa sih ceritanya itu. Jadi perbedaan kedua yaitu kalau dalam puisi kadang menekankan pada keindahan, jadi dia akan memakai irama, rima-rima atau sajak-sajak tertentu. Apalagi puisi lama, pantun itu puisi lama, itu harus saklek, kan harus A B B A B B, kan harus baitnya 5 atau 6. Nah itu puisi lama itu lebih banyak aturan-aturannya itu. Jadi
Balik lagi tadi cerita, dia biasanya tulisannya lebih realistis, kemudian tulisannya tersurat, jadi dia mengekspresikan marah ya ditulis marah, kecewa ya kecewa itu. Walaupun ada tapi tidak sebanyak puisi. Kalau puisi dia lebih surrealistis atau lebih hayalan, fantasi, kemudian untuk menunjukkan ekspresi-ekspresi tertentu itu dengan kalimat-kalimat yang tersirat atau tidak langsung ya kode-kode kan atau dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya bagaikan terbang ke surga kan. Selaksa selaksa itu artinya 1000 ya. Padahal kan ini untuk mengungkapkan banyak, tapi kita kalau dalam puisi selaksa supaya indah. Nah, itu di puisi. Nah, kemudian apa bedanya drama? Kalau drama sebenarnya drama ini mirip cerita, tapi itu divisualisasikan gerak ya, ada geraknya ya. Jadi cerita yang digerakkan itu jadi drama. Ya. Kalau di cerpen kan sebenarnya ada adegan, ada dialog. Nah, drama juga sama, hanya diwujudkan gerak gitu namanya drama. Kemudian terakhir apresiasi karya sastra anak. Apresiasi itu bisa menikmati, bisa menilai, bisa menghargai ya. Jadi anak itu sudah bisa, oh ini bagus sekali ya Pak, puisi ini bagus. Puisi ini indah, puisi ini maknanya seperti ini. Saya suka sekali puisi ini. Saya sekali puisi buatannya teman saya yang ini ya, itu namanya mengapresiasi. Jadi sudah bisa menikmati, sudah bisa menilai, sudah bisa menghargai karya-karya sastra tadi berupa cerita, puisi maupun drama yaitu. Oke, itu menunjang apresiasi sastra Indonesia. Nah, sekarang materinya sudah cukup. Nah, sekarang masuk pada challenge ya, tantangan. Saya akan membagi Anda, ini saya asumsi satu kelas itu ada 40-an lebih lah ya, 42. Anda yang absen 1 sampai 7 itu mendapatkan kelas 1. Absen berikutnya 8 sampai 14 kelas 2 dan seterusnya ya. Kelas itu hanya 6 ya, SD itu maksudnya kelas SD, kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Kemudian cari dan unduhlah silabus kurikulum 2013 revisi 2016. Sudah saya sertakan linknya, silakan tinggal diunduh. Itu contohnya. Tapi kalau Anda punya contoh link yang lain, silahkan cari sendiri. Kemudian diunduh silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia SD. Pilih kelas masing-masing ya. Jadi misal Andi, Anda absen ke 23. Nah, dilihat absen 23 berarti Anda dapat kelas 4. Maka Anda memilih kelas 4 saja, jangan mengambil semua kelas ya. Kelas 4 saja. Kemudian copy paste kolom kegiatan pembelajaran. Nah, nanti kan ada di silabus itu ada kolom kegiatan pembelajaran. Andi tadi kan dapat kelas 4. Ada yang kelas 4 saja, kegiatan pembelajarannya di copy paste, kemudian disalin di Microsoft Word, misal ya, file Anda ini. Kemudian identifikasi atau kenali kegiatan pembelajaran tersebut itu masuk dalam kategori apa sih? Membaca, menyimak, membaca atau menyimak atau berbicara atau menulis atau kebahasaan atau sastra. Oke. Ya, ada 6 kan tadi kan? 6, maaf. 4 utama, 2 penunjang. Nah, itu. Kemudian ditulis di samping filenya. Ya, di samping itu hasil identifikasi Anda. Ini contoh saya beri visualisasi ya. Ini yang sudah, kalau Anda sudah mengunduh, ini covernya seperti ini. Bahasa Indonesia ya, ini bisa dilihat. Bisa dilihat bahasa Indonesia. Next. Kemudian ini saya contohkan yang dapat kelas 1 ya. Kelas 1. Nah, ini kelas 1. Anda pilih kelas 1 saja. Nah, ini nanti tabelnya seperti ini nih. Ada kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Yang dipilih tadi mana? Nah, iya benar ya. Kolom yang ketiga ini kegiatan pembelajaran. Next. Terus diapakan Pak? Nah, yang kegiatan pelajaran yang ini itu di copy paste. Ini di copy paste. Maaf. Copy paste.
kemudian nah ini di paste di file Anda, kemudian, nah ini tiap balet, ya ini tiap bunderan ya, balet, balet itu apa sih bahasa Indonesia? Ya poin lah, poin ya, poin ini ada. Contoh ini kegiatan pelajaran satu, mengamati dan mengenali bentuk lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang disajikan oleh guru. Nah ini aspek apa? Ini membaca. Membaca kan ini mengenali bentuk bunyi, mengenali A, mengenali B, ini kan membaca awal, ya kan? Ya ini karena kelas satu jadi belum membaca yang membaca kata, ini masih masih membaca huruf, membaca permulaan. Ya ini membaca. Yang poin kedua, menulis lambang bunyi jelas. Boleh ada tulisannya, menulis. Ini coba oret-oret nulis A, nulis B, nah, ini berarti menulis. Melafalkan bunyi vokal ini berbicara, ya ini kan melafalkan tadi. Nah, itu ditulis Anda di filenya, membaca, menulis, berbicara ini Anda yang harus mengidentifikasi ya, yang harus berpikir. Nah, nanti seperti ini, file Anda seperti ini. Ya, di file Anda seperti ini. Jadi ini di copy paste saja, tidak usah Anda ketik ulang. Oke? Nanti Anda lama waktu. Tugas Anda mengidentifikasi saja. Next. Catatan dan penutup. Boleh Anda diskusi ya, yang kelas 1 dengan kelas 1 yang tadi 7 orang diskusi. Supaya lebih seru ya, supaya ini Anda tidak merasa jenuh belajar sendirian. Diskusi tidak apa-apa. Kemudian ingat ya, setiap mahasiswa hanya mengidentifikasi satu kelas saja. Jadi Andi kelas 4 ya kelas 4 saja. Mas Andi tidak usah kelas 1 sampai kelas 6, wah, tidak usah. Kemudian file tadi dibuat di file, kemudian nanti diunggah di Schoology. Ya. Selamat mengerjakan, semoga dimudahkan. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.